Acara ini dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Dalam hidup, kita sering banget berusaha nunjukin sisi terbaik kita di depan orang lain. Kadang, mulut bisa aja bilang, enggak kok, aku nggak lakukan itu, atau pura-pura lupa. Tapi ada yang sering kita lupa, bahwa di hadapan Allah nggak ada satupun yang bisa ditutup-tutupi. Padahal, Allah sudah mengingatkan kita tentang kaum terdahulu, yang bukan cuma ngeyel, tapi juga sombong. Mereka menyepelekan peringatan Allah, merasa paling benar dan yakin gak bakal kena apa-apa. Padahal nanti di hari akhir, mulut kita mungkin masih bisa ngeles, tapi tangan, kaki, bahkan kulit kita sendiri bakal ngomong jujur. Mereka jadi saksi atas semua yang selama ini kita lakukan, yang kita pikir gak ada yang lihat, padahal Allah selalu lihat. Akhirnya yang Allah ingin dari kita cuma satu, hati yang bersih dan langkah yang benar. Karena nanti yang bicara bukan mulut, tapi hidup kita sendiri. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya Ustadz David Khalik yang belum tidur semalam, baru pulang dari tempat bencana, kita doakan beliau diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam kebaikan, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan setia sama istrinya, amin. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Khuriyah yang berseragamnya Masya Allah ya, kompak semua ya. Udah lunas belum cicilannya? Udah Ustadz. Kalau yang ini udah 3 bulan yang lalu, masih ada cicilan yang baru lagi ya Bu ya. Masya Allah. Dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang saya hormati, saya mau ketawa tapi lagi sedih. Tapi nggak boleh nampakin kesedihan terus, ya. Kenapa demikian? Karena hidup ini terus berjalan, Bu. Jadi pesan saya di tengah kita kebersamaan yang nikmat ini, Bu. Ibu-ibu duduk nikmat, nggak takut kebanjiran, bisa makan kan, bisa minum, bisa tidur. Rumah masih di rumah masih ada nggak? Masih ada, alhamdulillah. Makanya selipkan terus doa-doa kita untuk saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, dan sebagian Riau. Nanti di ujung kita akan mendoakan mereka semua. Tapi hari ini kita akan bahas tema yang bagus banget. Ya, ini kayaknya cocok juga buat emak-emak nih.
Ya, mulut boleh bohong, tapi tangan sama kaki nggak bisa. Karena ini kajian Cahaya Hati Indonesia spesial, kita pakai tafsir, nah, maka kita akan buka Quran kita. Ya, kita akan membahas dari ayat ke-14 di surah nomor 40, namanya Fusilat. Surah apa namanya? Fusilat. Fusilat. Bukan. Fusilat. Bukan, surat Fusilat ya. Fusilat, insya Allah kita akan bahas ayat 14 sampai 16 di segmen yang pertama ini. Ya. Ayat 14 itu Bu tentang orang-orang zaman dulu yang ngeyel. Tadi kata Fiti kita ada kaum namanya kaum Ad dan kaum Samud. Di ayat 14 ini kaum Ad. Kaum Ad yang ngeyel. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, mereka menolaknya. Allah ta'budu ilallah, kata para rasul. Janganlah kamu menyembah selain kepada Allah. Apa jawaban mereka, Bu? Lau sya'a rabbuna la'anzala malaikah. Kalau Allah menghendaki, maka seharusnya dia menurunkan malaikat. Jadi mereka nggak percaya sama nabi yang diutus. Maunya diutus dari bangsa lain. Bangsa jin berupa malaikat. Ini kaum-kaum dulu Bu ngeyel Bu. Sudah jelas Allah turunkan nabi dan rasul, tapi mereka malah menentangnya. Dan malah pengen diturunin malaikat. Padahal kalau diturun malaikat Israel mati semua mereka. Ya, mereka pengennya diturunkan malaikat untuk menyerukan risalah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, kaum Ad ini kenapa mereka menolak perintah Allah? Karena mereka sombong. Kaum Ad ini kaum yang Allah berikan kelebihan sama seperti orang Yahudi, Bu. Jadi kaum Ad itu tinggi-tinggi badannya, cerdas otaknya, punya kemampuan membangun bangunan-bangunan yang pada waktu itu tidak ada. Jadi kaum Ad itu kaum yang hadir setelah bencana banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu kaum yang tersisa namanya kaum Ad. Mereka diberikan oleh Allah kemampuan yang luar biasa lebih dibanding manusia yang lainnya, namun karena kesombongannya mereka menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Bu, apa itu sombong, Bu? Tinggi hati. Tahu nggak sebab sombong, Bu? Ada 4 penyebab sombong nih, saya bilangin ya, biar kita belajar supaya kita nggak sombong. Yang pertama sombong karena ziyadatul mal, nambah harta. Makin kaya sombong, boleh nggak? Boleh nggak? Tapi masih wajar nggak? Wajar kayaknya ya, kalau orang kaya sombong, yang nggak wajar tuh udah miskin, sombong. Ziyadatul mal bisa menyebabkan orang sombong. Yang kedua ziyadatul ilm, nambah ilmu, Masya Allah, nambah pinter, gelarnya profesor, doktor, insinyur, LC, MA, MB, MC sampai MZ, panjang bener. Ya. Nambah gelar akademik, nambah ilmu, atau emak-emak habis ngaji, wah pulang dari Masjid Al-Hurriyah nih ngaji, ketemu sama emak-emak yang nggak ngaji, hari begini nggak ngaji ini pasti ilmunya cetek nih lah. Sombong, mentang-mentang baru dapat tambahan ilmu dia sombong. Ini pun penyebab orang-orang masuk neraka. Ziyadatul ilmi. Yang ketiga ziyadatul mansib, nambah kedudukan, nambah jabatan, nambah popularitas, makin viral makin sombong. Hati-hati. Ya, yang keempat nih penyebab sombong, ada yang tahu nggak? Ini bingung kadang-kadang saya juga. Ziyadatul to'ah, nambah taat. Kok Ustadz bisa nambah taat, kok bisa sombong? Bisa nggak sombong? Contoh, ibu-ibu pulang dari pengajian langsung gini jalannya. Nggak ngaji, neraka. Neraka. Nerakain orang mulu kerjaannya, Bu. Ada bapak-bapak juga setiap hari datang ke masjid 5 waktu di masjid, tapi menyepelekan, menganggap remeh sama orang yang nggak pernah ke masjid. Bertambah ketaatannya, makin sombong dia. Tiap hari dia tahajud, Masya Allah, tapi diposting di sosial medianya, Masya Allah, tadi malam itu sepertiga malam terbaik dalam hidupku, Masya Allah. Ya. Sombong dia gara-gara taat. Hati-hati, Bu. Orang-orang sombong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibar.
tidak akan masuk surga, bahkan mencium bau surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi, Bu. Jadi Bu, masih hidup nggak? Masih. Ya, jangan pernah ada rasa sombong dalam diri kita walaupun kecil itu. Karena kita tidak akan bisa mencium bau surga, Bu. Kita melihat bencana yang terjadi. Orang rumahnya mewah, mobilnya banyak. Saya melihat ada rumah tiba-tiba hancur begitu saja. Mobil, Bu, nggak ada harganya di sana, Bu. Apa artinya itu semua? Bahwa kalau Allah sudah berkehendak, harta kekayaan kita tidak bisa kita banggakan. Ibu, jangan sampai, Bu, di daerah kita ini, Bu, ya, Allah uji, bahkan Allah tegur dengan teguran yang keras seperti itu. Maka bersyukur kepada Allah, jangan pernah ada rasa sombong dalam diri kita, Bu. Apa sih yang mau kita sombongin, Bu? Saya mau tanya, Bu, nanti Ibu menghadap Allah pakai bawa apa, Bu? Bawa apa? Duit di deposito di bank dibawa? Mobil dibawa? Saya mau tanya, Ibu ke kuburan pakai apa, Bu? Pakai mobil yang merek apa? Woi, mobilnya kan banyak nih. Orang-orang berkembangan mah, ya insya Allah punya mobil dah. Iya, saya tanya ntar ke kuburan pakai mobil apa? Kalau pakai mobil, lah kebanyakan kan pakai keran dah. Ini Ibu saya tanya, baju di rumah banyak nggak? Yang dipakai ke kuburan yang mana? Udah punya belum? Beli. Seragam pengajian nyicil 12 bulan bisa, kain kapan nggak punya, beli ya. Murah, Bu, bahannya juga nggak halus, bukan sutra, kain kasar, tapi itu yang akan Ibu pakai. Dan motifnya nggak ada, Bu, sama semua, warnanya putih, nggak kembang kayak begini, Bu. Ya, ada pocong kembang-kembang, nggak ada. Ya, ada di kain kapan, Ustadz saya mau request ntar kain kapannya motif polkadot, kagak boleh. Ya sebenarnya sih nggak ada kewajiban harus putih, tapi kan aneh disolatkan jenazahnya kayaknya polkadot, aneh. Mentang-mentang dia orang Jawa pengen batik nggak boleh juga, Bu, nggak lazim aja. Nah itu kan Ibu nggak punya, ya harta banyak, warisannya mungkin banyak, semuanya banyak, itu nggak dibawa, Bu. Yang dibawa menghadap Allah hanya amal soleh. Ya Bu, hati-hati Bu, kaum Ad jadi pelajaran orang-orang yang sombong, Bu. Dibinasakan Allah dalam waktu 1 pekan, 7 hari 8 malam. Maaf, 8 hari 7 malam. Kaum Ad, Bu, dihancurkan dengan hembusan angin yang sangat keras dan sangat dingin. Akhirnya mereka semua bergelimpangan. Kesombongan mereka tidak ada artinya. Ini mungkin yang bisa pula terjadi di negeri kita. Kalau makin banyak orang sombong, Bu. Hati-hati, Bu. Kekuasaan itu milik Allah, maka saya benci kalau ada pejabat yang sombong. Hati-hati, ini tema kita, mulut boleh ngomong, tapi tangan kaki nggak bisa ngeles nanti. Wahai para pejabat yang mendengarkan tayangan ini, tolong fokus sama penanganan korban bencana alam. Hentikan gimmick-gimmick, hentikan pencitraan, dan sebagainya. Fokus kita membantu saudara kita tanpa pingin dipuji. Karena kita melakukannya atas dasar lillah dan atas dasar kemanusiaan. Ibu-ibu pun bisa membantu ya Bu ya. Silakan hubungi lembaga-lembaga yang kredibel, salurkan ke mereka supaya apa? Menjadi hujah kita di hadapan Allah ketika nanti Allah bertanya, "Hei warga Puri Kembangan, kamu di mana ketika saudaramu Sumatera sedang mengalami bencana?" Aku sudah nyumbang ya Allah. Walaupun gak besar, dan aku sudah mendoakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, alhamdulillah kita kembali lagi di program kita Cahaya Hati Indonesia. Tadi sudah bersama dengan guru kita
Kiai Haji Dr. Hilmi Firdausi yang tadi menyampaikan kepada kita sesuai dengan tema, mulut bisa bohong tapi tangan sama kaki tidak. Nah, ini berkaitan dengan bencana alam ya. Semua orang bilang tidak Pak, tidak ada penebangan, tidak ada kerusakan alam, tapi alam sendiri yang berbicara. Ya, Allah menunjukkan kepada kita bahwa ada musibah. Betul ada siklus curah hujan yang lebat, betul. Tetapi tentunya gelondongan kayu juga nggak akan motong dirinya sendiri, betul apa betul? PR buat kita, ya bukan menuduh atau apa, tapi mulut bisa bicara tidak, tapi buktinya bicara lain. Untuk itu, mari sama-sama hari ini kita coba introspeksi diri, bukan menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, karena itu, karena temanya tadi sudah disampaikan oleh guru kita, yang mau nanya siapa, cepetan angkat tangannya. Siapa? Mana yang mau tanya? Ya, silakan Ibu. Ya, mana tadi? Mana? Iya Ibu, silakan. Iya. Nama dan pertanyaannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita, mungkin Pak. Ingat Bunda Nita. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz Iya. tentang surat Al-Fussilat Fussilat, betul. ayat 14 yang tadi dijelaskan bahwa kaum Ad yang sombong itu telah dihancurkan karena dia menolak nasihat dari para rasul. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau kita menghadapi tetangga ataupun keluarga, jika diberikan nasihat yang baik itu tersinggung, itu bagaimana itu Pak Ustadz? Iya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Nita, silakan. Di sini nggak ada kaum Ad kan ya? Tapi pertanyaannya sangat relate, ini berhubungan sekali ya. Ngeyel ya, ketika ada tetangga, saudara, kerabat, kita sih pengen dia jadi orang baik, kita nasehatin, tapi ditolak. Nah nih ibu-ibu, suka nggak dapetin pernyataan kayak begini? Udahlah, ngapain sih ngurusin orang? Urusin aja diri lo sendiri, sok suci gitu. Pernah nggak dapet kayak gitu? Saya kasih tahu Bu, kata Rasulullah SAW, ada sebuah kalimat yang paling Allah benci. Apa kalimatnya itu? Ketika kita menyeru ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, maka mereka menjawab, urus saja urusanmu sendiri. Ternyata itu kalimat yang Allah benci. Ini teguran buat kita Bu. Jadi kalau ada teman nasihatin kita, terima kasih Bu. Kami itu sama guru-guru kami, kalau ketemu guru, kiai, ustadz, tolong nasihati kami. Zaman dulu kayak begitu. Kalau sekarang kami ketemu jamaah, ustadz selfie. Dulu kami minta nasihat, karena nasihat bagi orang yang beriman itu seperti asupan gizi. Tapi hari ini orang menasehati seakan-akan merasa dihakimi. Nah, kita introspeksi Bu. Yang pertama, nasihatnya mungkin jangan keras-keras. Wa qula lahu qawlan layyinan, gitu kan. Harun dan Musa menasihati Fir'aun saja pakai kata-kata yang lembut. Ini kan ibu bukan nasihatin Fir'aun kan? Bukan, ya makanya lembut Bu. Lembut, tutur katanya yang baik, jangan menghakimi, jangan menjudge, jangan memvonis. Jangan dikit-dikit, tuh pakai kudungnya yang bagus, yang sempurna, neraka lu ntar. Jangan neraka mulu. Ya, ubah gaya dakwah kita. Yang kedua, jangan maksa Bu. Dalam agama kita la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, biar mengalir begitu saja. Yang ketiga, dakwah terbaik adalah dengan contoh, bil hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan akhlak mulia kita. Maka ibu, kalau mau mendakwahi temannya, tidak perlu bicara sebenarnya. Tidak semua orang harus jadi penceramah kayak saya. Dikit-dikit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bu. Dakwah ibu akan lebih pas ketika ibu berakhlak baik. Ya Allah Bu, baik pisan ibu. Ibu di mana sih ngajinya? Belajar sama siapa? Begitu ya. Akhlak mulia kadang-kadang lebih efektif
untuk mendakwahi seseorang dibanding sekedar kita bercuap-cuap sampai mulut keluar ludah, sampai berbusa-busa. Belum tentu, Bu. Jadi rubah gaya dakwah kita. Yang terakhir, Bu, doakan diam-diam. Doakan, Bu. Doa kita yang diam-diam kepada saudara kita, Bu, nih saya kasih tahu nih, Bu. Doa diam-diam kita kepada saudara kita. Ibu tengah malam doa, ya Allah, aku pengen saudaraku itu pakai hijab yang sempurna. Aku pengen dia berakhlak baik. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya. Yang aminin siapa, Bu? Ternyata ada malaikat yang mengaminkan di atas kita. Amin. Doa yang sama begitu pula untukmu. Jadi ibu-ibu, jangan pernah lelah mendoakan sahabat kita, karena hidayah itu adalah prerogatifnya Allah. Kita minta, ya Allah, berikan hidayah kepada saudara yang aku cintai. Nasihat yang terbaik adalah nasihat sayang kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu. Pak Ustadz. Bu. Langsung kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh, ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Saya juga dengar di Jawa juga kemarin sempat juga terkena musibah di Jawa Barat, bahkan di Malang juga kena banjir, ya, walaupun bukan banjir bandang tapi tetap apapun itu musibah. Ayo sama-sama kita doa sebelum kita tutup segmen ini. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.